Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama aku Rina Rianti. Aku mahasiswa dari STI Dr. KZ Mutekin Purwakarta, program studi pendidikan agama Islam semester 4 kelas A. Nah, teman-teman, di sini aku akan mempresentasikan atau akan menjelaskan kembali mengenai materi yang telah aku presentasikan pada pertemuan kedua perkuliahan, yaitu mengenai komunikasi dalam proses pembelajaran yang dimana merupakan salah satu materi dari mata kuliah komunikasi pembelajaran yang diampu oleh dosen cantik yaitu Bu Ake. Sebelumnya teman-teman, di sini tujuan aku membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 4 ini dan untuk membantu teman-teman memahami mengenai komunikasi dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, jangan bosan ya untuk simak terus video ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada definisi komunikasi dalam proses pembelajaran, seperti yang teman-teman tahu juga ya bahwa komunikasi merupakan inti dari segala aktivitas, baik itu aktivitas kemasyarakatan atau lingkungan, pembelajaran, juga bekerja, bermain, dan lain-lain. Tapi secara etimologis, kata komunikasi ini berasal dari bahasa Latin loh, yang berarti communicare atau yang artinya membagi atau juga membuat sesuatu menjadi milik bersama menurut Senom and Weaver pada tahun 1949. Namun, menurut Arif Esadiman dan kawan-kawan pada 2012, bahwa komunikasi dalam konteks pembelajaran atau komunikasi dalam proses pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan menggunakan berbagai media ataupun saluran. Sementara itu, menurut Gegne, beliau menambahkan bahwa komunikasi dalam pembelajaran harus melibatkan stimulus yang dapat mempengaruhi respon peserta didik, sehingga terjadi perubahan sikap ataupun perilaku peserta didik itu sendiri. Terus juga ada beberapa referensi-referensi ataupun definisi-definisi mengenai komunikasi dalam proses pembelajaran seperti menurut UNESCO, Miller, dan lain-lain. Teman-teman bisa banget nih cari di berbagai buku ataupun jurnal yang ada. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai model komunikasi dalam proses pembelajaran. Nah ini ada 4 macam modelnya. Yang pertama adalah model komunikasi linear yang dimana dikembangkan oleh Shannon and Weaver. Nah model komunikasi linear ini merupakan model komunikasi satu arah di mana si guru ini hanya menjadi pemateri aja dan si peserta didik ini hanya menjadi pendengar saja. Jadi tidak ada respon ataupun umpan balik di antara keduanya gitu. Nah contohnya dalam model komunikasi linear ini adalah yang pertama metode ceramah, terus yang kedua adalah penyampaian materi yang tidak ada interaksi secara langsung gitu. Tapi menurut aku dalam model komunikasi linear ini memiliki kekurangan yang dimana kita tidak tahu mengenai respon siswa, apakah siswa ini sudah mengerti atau memahami materi yang kita sampaikan atau tidak, karena tidak adanya respon ataupun feedbacknya kan gitu. Nah terus teman-teman, yang kedua ini ada yang namanya model komunikasi interaksional yang dimana dikembangkan oleh Scrum, dimana model komunikasi interaksional ini merupakan komunikasi dalam bentuk dua arah. Nah udah ada dua arah nih, berarti ada interaksi antara guru dan siswa, cuman hanya sebatas guru dan siswa saja sih gitu. Contohnya seperti sesi tanya jawab saat sedang menyampaikan materi. Nah ada juga keunggulan dari metode interaksional ini yang dimana adanya umpan balik yang memungkinkan klarifikasi atau pemahaman siswa menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, ini ada yang namanya model komunikasi transaksional, di mana model komunikasi transaksional ini bersifat dinamis dan simultan, di mana guru dan siswa ini memiliki peran yang sama dalam menerima dan mengirim pesan ataupun materi pembelajaran. Jadi di sini kedudukan siswa dan guru itu sama dalam menyampaikan materi ataupun menerima materi gitu. Jadi bisa saling menambahkan gitu. Contohnya yaitu sebagai metode diskusi ataupun pembelajaran berbasis proyek. Adapun keunggulan dari model komunikasi transaksional ini yaitu meningkatkan partisipasi aktif siswa sehingga siswa ini dapat berpikir lebih kritis lagi dan lebih memahami materi yang diajarkan pada hari itu. Dan yang terakhir adalah model komunikasi berbasis teknologi, di mana udah pasti jelas ya bahwa model komunikasi pembelajaran berbasis teknologi ini tentunya komunikasi ini menggunakan media digital seperti e-learning ataupun video pembelajaran lainnya, ataupun seperti yang sering kita lakukan sehari-hari dalam proses pembelajaran seperti Zoom meeting atau Gmeet dan lain-lain. Dan model ini sangat cocok untuk zaman sekarang gitu, di mana ini bisa memungkinkan kita belajar di mana saja dan kapan saja gitu tanpa adanya kehalang waktu dan ruang gitu teman-teman. Terus selanjutnya ada yang namanya elemen-elemen atau komponen-komponen dalam komunikasi pembelajaran. Nah yang pertama pastinya adalah sender atau pengirim pesan, yang dimana kebanyakannya ini merupakan guru. Nah guru ini sebagai penyampai pesan atau materi pembelajaran. Terus yang kedua ada yang namanya pesan atau message, dimana message ini atau pesan ini merupakan materi pembelajaran yang akan disampaikan atau bahan ajarnya. Terus yang ketiga ada saluran atau channel, dimana saluran channel ini merupakan media atau alat yang digunakan seperti misalkan tulisan, video, gambar, dan lain-lain.
Terus yang keempat ada yang namanya penerima atau receiver. Biasanya penerima atau receiver ini merupakan peserta didik yang dimana peserta didik ini memiliki kewajiban untuk menerima, memahami serta mengolah informasi, pesan maupun materi yang telah dikirim atau disampaikan oleh sender atau guru itu. Terus yang kelima ada yang namanya umpan balik atau feedback, di mana umpan balik atau feedback ini dalam proses pembelajaran merupakan respon siswa terhadap apa materi yang diberikan, apakah mengerti atau tidak, ataupun ada pertanyaan atau tidak. Terus yang keenam ada yang namanya konteks. Nah, di mana konteks ini merupakan situasi atau lingkungan tempat komunikasi berlangsung seperti ruang kelas, lapangan, situasinya dan lain-lain. Terus yang keenam ada yang namanya gangguan atau noise. Sebenarnya ini sudah di apa ya, sudah dibahas gitu di dalam pertemuan kedua di mana aku menjelaskannya. Nah, bahwa gangguan atau noise ini bisa saja tidak termasuk kepada elemen atau komponen dalam komunikasi pembelajaran. Tetapi di sini aku masukkan saja karena gangguan atau noise ini merupakan hambatan yang mengganggu aktivitas komunikasi pembelajaran seperti misalkan kebisingan, adanya bencana alam dan lain-lainnya. Nah, lalu teman-teman ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam proses pembelajaran. Di mana faktor-faktor ini ada beberapa. Yang pastinya yang pertama yang sangat berpengaruh adalah si guru atau si komunikatornya itu. Nah, di mana seorang guru ini harus mempunyai kemampuan-kemampuan. Di antaranya adalah kemampuan komunikasi yang jelas dan menarik, terus juga pemahaman terhadap materi yang akan disampaikan, terus juga pemahaman komunikasi dengan menggunakan bahasa dengan tingkat siswanya gitu, sesuai dengan tingkat siswanya. Terus juga penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dan variatif, sehingga jika guru itu mempunyai kemampuan-kemampuan tersebut, pembelajaran di dalam kelas itu tidak akan terasa membosankan atau monoton gitu, sehingga siswa juga dapat mudah memahami materi yang kita sampaikan. Terus juga ada faktor yang dimana berasal dari siswa. Beberapa yang mempengaruhi faktor dari siswa adalah yang pertama yaitu minat dan motivasi belajar siswa. Terus yang kedua adalah kemampuan memperoleh serta menerima informasi ataupun materinya. Terus yang ketiga adalah latar belakang sosial dan budaya. Ini benar-benar berpengaruh banget sama siswa gitu ya, terutama dalam minat mereka dalam belajar, apakah bersungguh-sungguh atau tidak. Kalau misalkan siswanya tidak bersungguh-sungguh, walaupun gurunya sudah menyampaikan pesan dengan baik, itu otomatis tidak akan tersampaikan dengan baik kepada siswanya juga. Terus yang ketiga ada yang namanya faktor media dan teknologi, di mana penggunaan media pembelajaran ini harus disesuaikan juga dengan kebutuhan, seperti misalkan dibutuhkannya proyektor, papan tulis, atau saat jarak jauh itu dibutuhkannya e-learning gitu ya. Terus juga ada ketersediaan sarana atau prasarana dan infrastruktur pembelajaran gitu. Dan ini sangat berpengaruh banget kalau misalkan infrastruktur ataupun sarana dan prasarananya tidak lengkap, itu apa ya, komunikasi pembelajaran itu jadi tidak efektif atau kurang maksimal gitu, walaupun ada solusi-solusi lain yang bisa dilakukan dengan guru. Maka dari itu guru ya itu harus inovatif dan variatif dalam pembelajaran. Terus juga ada yang namanya faktor lingkungan belajar, di mana seperti suasana kelas yang nyaman dan kondusif, terus juga ada interaksi sosial antara guru dan siswa. Jadi kalau misalkan lingkungannya nyaman, terus juga interaksi antara guru dan siswanya tidak ada kesalahpahaman, itu sangat mempengaruhi banget terhadap keberhasilan proses pembelajaran ataupun komunikasi dalam pembelajaran, sehingga ya siswa itu dapat mudah paham dan juga guru senang dalam penilaiannya. Terus juga ada yang namanya faktor gangguan atau noise, di mana faktor gangguan ini ya tadi seperti gangguan kebisingan ataupun seperti gangguan-gangguan yang tidak bisa kita kendalikan seperti bencana alam, apa ya, peristiwa-peristiwa yang terduga lagi gitu ya, ataupun kendala teknis gitu seperti tidak adanya papan tulis, tidak adanya proyektor, tidak adanya kuota dan gitu. Itu sangat mempengaruhi sekali dalam keberhasilan komunikasi dalam proses pembelajaran. Kalau misalkan ada gangguan, pastinya komunikasi dalam proses pembelajaran itu tidak akan terlaksana secara maksimal gitu. Dan yang terakhir, aku akan memberikan strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam proses pembelajaran. Pastinya yang pertama, kita sebagai guru harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami siswa. Terus juga kita harus menciptakan suasana belajar yang nyaman, interaktif, aktif, menyenangkan gitu ya. Terus juga kita harus memanfaatkan berbagai media pembelajaran gitu ya. Mau itu yang disediakan di sekolah ataupun kita bisa menciptakan sendiri media pembelajarannya. Terus juga kita memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan pendapatnya ataupun bertanya dan berdiskusi gitu. Terus juga kita harus memperhatikan komunikasi nonverbal dan mendukung pemahaman siswa, seperti kalau misalkan raut wajahnya siswa mengerti atau tidak, atau seperti apa gitu ya. Terus juga kita harus menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar, atau kita memberikan pengetahuan baru lah gitu ya kepada anak-anak mengenai teknologi gitu, biar tidak tertinggal zaman juga gitu. Itu sih saran strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam proses pembelajaran.
Nah, teman-teman dirasa cukup ya untuk materi mengenai komunikasi dalam proses pembelajaran. Hanya segitu yang bisa aku sampaikan dan aku paparkan serta aku jelaskan kepada teman-teman. Mungkin mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan, bahkan salah penyebutan kata atau belibet gitu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa untuk mencari referensi-referensi lain yang lebih bagus atau yang lebih up to date gitu. Karena teman-teman jangan jangan menyerah dalam menggali informasi atau mencari ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sekian dari aku, Rina Rianti. Terima kasih telah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.